Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, atas segala kebaikan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita agama yang mulia. Islam memiliki sistem peradilan yang sangat-sangat adil, kokoh dan terbebas dari intervensi politik. Sistem ini dibangun di atas dasar iman dan takwa, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu manusia. Allah Azza wa Jal berfirman, Inil hukmu illa lillah yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Hak memutuskan hukum itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menerangkan kebenaran dan dialah pemberi keputusan yang paling terbaik. Surah Al-An'am ayat 57. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah para pelaku kezaliman. Surah Al-Maidah ayat 45. Karena itu kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir tidak boleh menjadi hakim, bahkan untuk sesama orang kafir pula, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal. Di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah halaman 110. Masyarul muslimin, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak ada ruang untuk diskusi, tidak ada ruang untuk kompromi
dalam hukum. Pengadilan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan atau opini publik. Di dalam sistem Islam, keputusan hakim, yakni qadhi, bersifat final dan tidak dapat dibatalkan, bahkan oleh khalifah sekalipun, kecuali jika ditemukan kesalahan prosedural, bukti baru, atau ternyata bertentangan dengan nas Al-Quran, hadis yang sahih, kemudian ijma' sahabat atau qiyas syar'i. Al-Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa tidak halal bagi seseorang imam atau khalifah membatalkan keputusan qadhi. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah halaman 99. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga menegaskan pentingnya kembali kepada kebenaran dan tidak bersikukuh dalam kebatilan, dalam kesalahan. Sesungguhnya kembali pada kebenaran itu sangat-sangat lebih utama daripada tetap bersikukuh dalam kebatilan. Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab halaman 138. Namun Imam Nawawi menambahkan bahwa keputusan hakim yang benar berdasarkan ijtihad yang syar'i tidak boleh dibatalkan. Kemudian karena itu di dalam peradilan, sistem peradilan agama kita, agama yang mulia Islam, tidak dikenal dengan namanya banding, kasasi atau intervensi kekuasaan melalui amnesti ataupun abolisi. Sistem pembuktian dalam Islam sangat ketat, sangat objektif. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai manusia diberi hak hanya atas dasar klaim mereka, niscaya akan ada orang yang mengklaim darah dan harta orang lain miliknya sendiri. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga di dalam hadis yang lain, menghadirkan bukti adalah kewajiban atas pihak yang menuduh, sementara sumpah adalah keharusan bagi pihak yang tertuduh. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dengan prinsip ini kaum muslimin, tidak ada vonis tanpa bukti, tidak ada yang kebal hukum, dan tidak ada yang dizalimi. Inilah keunggulan sistem peradilan agama kita Islam. Adil, independen, dan bersandar pada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejarah mencatat betapa sistem peradilan Islam benar-benar menegakkan keadilan tanpa pandang bulu sekalipun, bahkan terhadap para khalifah sekalipun. Dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh halaman 98 dikisahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saat itu sebagai khalifah pernah kalah dalam perkara sengketa baju besi melawan seorang kafir zimmi karena tidak memiliki bukti yang sah, dan beliau menerima keputusan hakim saat itu dengan tentunya lapang dada. Ketika orang kafir tersebut menyaksikan sendiri keadilan yang luar biasa dari agama Islam, sehingga akhirnya dia bersyahadat dan masuk Islam. Kemudian dalam kitab Tarikh Dimashqi halaman 156 disebutkan pula bahwa saat itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tawadu, dengan rendah hati menjelaskan asal usul jubah yang dia pakai. Saat itu dikritisi oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yaitu waktu itu Salman sebagai rakyatnya menunjukkan sikap tunduk pada
kontrol rakyat. Kemudian di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Umar radhiyallahu anhu memotong tangan pencuri pada saat ekonomi masyarakat dalam keadaan normal dan tidak menerapkan potong tangan kepada pencuri saat masa paceklik, menunjukkan penerapan hukum yang sangat-sangat mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Kemudian kisah yang lain dalam Futuh Al-Buldan halaman 422 menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar pasukan Islam keluar dari Samarkand karena penaklukan yang dilakukan tanpa peringatan atau dakwah sebelumnya. Qadhi pun memutuskan hal itu dan pasukan taat kepada keputusan tersebut. Hingga akhirnya banyak penduduk Samarkand masuk Islam karena kagum akan keadilan agama Islam. Kemudian di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah diceritakan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid biasa menunjukkan hakim-hakim yang adil. Kemudian beliau mencopot pejabat yang zalim. Semua ini menjadi bukti bahwa sistem peradilan Islam sangat-sangat menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan tidak tunduk pada tekanan siapapun, tekanan politik dan kekuasaan. Masyarul muslimin, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadilan yang sejati tidak akan lahir dari sistem yang sekuler yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan dan kemudian tunduk pada hawa nafsu serta kepentingan manusia. Selama hukum tidak bersandar pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula kita akan menyaksikan ketidakadilan dan kezaliman pun akan terus merajalela. Islam yang mulia ini hadir dengan sistem peradilan yang sangat-sangat adil dan tidak pandang bulu. Di dalam sistem pemerintahan Islam tidak ada seorang pun yang kebal dengan hukum, termasuk khalifah. Keputusan hakim tidak bisa dibatalkan hanya karena tekanan politik atau kepentingan penguasa. Karena itu kaum muslimin, sudah saatnya umat Islam kembali kepada Islam itu sendiri secara kafah tentunya, termasuk dalam hal peradilan. Hanya dengan menerapkan sistem Islam itulah seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala dapat ditegakkan secara menyeluruh dan konsisten. Dengan demikian, keadilan sejati akan benar-benar hadir dan kemudian dirasakan oleh seluruh umat manusia. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali
Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين الظالمين ومن شايعهم وأعانهم يا عزيز يا جبار. رب اجعل هذا بلد آمنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.